Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa bareng kalian lagi hari ini. Nah, kalau kalian udah capek nebak-nebak arah market dan pengen bener-bener paham gimana harga bergerak, kalian ada di tempat yang tepat. Di sesi edukasi kali ini, kita bakal bongkar rahasia pasar saham lewat modul 1, Fondasi dan Filosofi Analisis Teknikal. Gak usah basa-basi, modul ini emang dirancang khusus buat ngasih fondasi yang kuat soal kenapa sih analisis teknikal itu beneran ngaruh, dan gimana cara baca pergerakan harganya. Yuk kita mulai! Oke, langsung aja kita lihat apa yang bakal kita pelajarin hari ini. Pertama, kita bahas tingkat kegagalan 90%. Terus, fundamental versus technical. Ketiga, prinsip Dow teori. Keempat, anatomi grafik dasar. Kelima, kita dekonstruksi si candlestick ini. Dan terakhir, volume sebagai konfirmasi pergerakan. Masuk ke bagian pertama, tingkat kegagalan 90%. Kenapa banyak banget trader yang gagal? Pernah kepikiran nggak sih kenapa 90% trader retail itu gagal total di pasar saham? Apa jangan-jangan market ini udah dicurangin dari awal? Ya, nggak gitu juga. Jawabannya tuh justru ada di psikologi dan cara si trader itu sendiri mainnya. Kebanyakan trader retail ini gagal karena mereka nganggap pasar saham itu cuma kayak bisnis sampingan yang santai. Atau mereka trading cuma gara-gara FOMO, takut ketinggalan tren sesaat, tanpa punya kedisiplinan yang serius sama sekali. Ada satu pepatah bagus banget dari praktisi pasar Emir Parengkuan. Dia bilang, tanpa metode trading yang konsisten, itu hanyalah tebak-tebakan. Bener banget kan? Kalau kalian pengen keluar dari jebakan 90% yang gagal tadi dan masuk ke 10% elit yang sukses, kalian harus ganti mindset. Stop judi buta tebak-tebakan dan mulai terapin trading yang terstruktur dengan metode yang jelas. Lanjut ke bagian kedua, fundamental versus teknikal. Dua mazhab utama di dunia saham. Nah, yang paling menarik dari dua hal ini adalah gimana mereka ngejawab pertanyaan yang beda banget. Analisis fundamental itu fokus ngelihat laporan keuangan dan kesehatan bisnis buat jawab satu pertanyaan krusial. Saham apa sih yang harus dibeli? Sementara itu, analisis teknikal yang jadi fokus kita hari ini, itu 100% soal baca psikologi harga. Dia ngejawab pertanyaan yang gak kalah pentingnya. Kapan waktu yang paling pas buat belinya? Masuk ke bagian ketiga, prinsip Dow teori. Ini ibarat filosofi dasarnya pergerakan harga. Jadi, sebelum kita ngomongin grafik, kita wajib paham rule of three dari Dow theory ini. Pertama, market discounts everything. Maksudnya, semua info fundamental dan berita itu sebenarnya udah langsung tercermin di harga yang kalian lihat saat ini. Kedua, prices move in trends. Harga itu nggak gerak acak loh teman-teman, dia gerak ngebentuk tren yang bisa kita identifikasi. Dan ketiga, history repeats itself. Karena pasar ini digerakin sama emosi manusia yang dari dulu gitu-gitu aja, kayak serakah dan takut, makanya sejarah pergerakan pasar itu pasti bakal selalu berulang. Dow teori juga ngajarin kita kalau sebuah tren utama itu selalu ngelewatin 3 fase penting. Dimulai dari tahap 1, yaitu akumulasi. Di sini, uang-uang besar atau smart money mulai nyicil beli aset waktu sentimen publik masih jelek banget. Terus masuk tahap 2, partisipasi publik. Trennya udah mulai kelihatan jelas nih, dan orang-orang biasa mulai ikutan borong masuk ke pasar. Nah, puncaknya ada di tahap 3, yaitu distribusi. Di tahap ini, harga udah di puncak, euforia di mana-mana, dan tebak apa yang terjadi? Para pemain besar tadi justru mulai jualan barang mereka ke publik yang lagi FOMO. Oke, bagian keempat, anatomi grafik dasar. Kita mulai ngelacak jejak pergerakan pasar. Bentuk visual yang paling simpel itu namanya line chart. Grafik ini tuh nyaring semua kebisingan atau noise di pasar dengan cuma ngehubungin titik-titik harga penutupan aset dari waktu ke waktu. Ini benar-benar cara paling gampang buat ngelihat arah tren secara kasar. Emang sih ada bar chart yang mulai ngasih tahu rentang harga harian, tapi buat trader yang butuh presisi tingkat tinggi, grafik-grafik dasar kayak gini rasanya masih kurang ngasih detail emosional yang kita butuhin buat nentuin titik masuk yang akurat. Makanya kita masuk ke bagian kelima, dekonstruksi candlestick. Ini dia anatomi detail dari harga yang sesungguhnya. Satu buah candlestick aja itu bisa nyeritain kisah yang super lengkap dari sebuah sesi perdagangan lewat 4 titik data kritis. Ada open alias harga pembukaan saat sesi dimulai. Terus high buat titik harga tertinggi yang sempat disentuh, low buat titik harga terendah, dan close yang jadi harga final pas sesi itu ditutup. 4 titik data ini ngerangkum habis-habisan pertempuran nyata antara si pembeli dan si penjual di sesi tersebut. Nah, hal pertama yang langsung narik perhatian kita dari candlestick pasti warnanya kan? Dan ini bukan cuma buat bagus-bagusan visual aja. Warna itu ngasih tahu kita siapa yang menang perang hari itu secara instan.
Candle hijau atau bullish itu kebentuk kalau harga penutupan lebih tinggi dari pembukaan, berarti pembeli yang mendominasi. Sebaliknya, kalau harga penutupannya lebih rendah dari pembukaan, candlenya bakal berwarna merah alias bearish. Ini tandanya penjual yang pegang kendali penuh hari itu. Dan ini benar-benar dengan brilian ngegambarin cerita rahasia di balik tiap candlestick. Bagian yang tebal di tengah itu namanya body atau badan candle. Body ini nunjukin momentum nyata dan kekuatan dari pergerakan harga. Terus garis tipis di atas atau bawahnya itu namanya shadow atau ekor. Nah, shadow ini merepresentasikan jejak pertarungan psikologisnya. Jadi itu titik harga yang sempat kesentuh, tapi ujung-ujungnya ditolak mentah-mentah sama pasar. Terakhir, bagian ke-6, volume sebagai konfirmasi. Ini dia mesin penggerak dari semua tren. Coba deh perhatiin komposisi pelaku pasar ini. Secara garis besar, sekitar 50% transaksi itu dilakuin sama investor retail individu kayak kita-kita ini. Tapi tunggu dulu, ada sekitar 25% porsi yang kita sebut sebagai smart money. Walaupun presentase mereka jauh lebih kecil dari retail, uang besar yang ngumpul di sini itu yang sebenarnya jadi motor utama yang ngedorong pergerakan tren gede di pasar. Disinilah peran penting volume. Volume itu indikator yang nyatet total lembar saham yang ditransaksiin di jangka waktu tertentu. Mantau volume ini adalah esensi utama dari strategi following the money atau ngikutin jejak uang gede. Coba bayangin, volume transaksi yang raksasa itu kan nggak mungkin dibikin sama jutaan retail yang tiba-tiba pencet tombol beli barengan kan? Jadi volume inilah mesin pendeteksi kebohongan yang ngasih tahu ke arah mana si smart money ini lagi muterin duit triliunan mereka. Jadi, poin krusial yang wajib diingat itu ini. Pergerakan harga nggak bakal berarti banyak kalau nggak didukung sama volume. Kalau harga saham lagi naik dan volumenya ikutan naik, mantap. Itu artinya trennya divalidasi dan beneran kuat. Tapi, awas, kalau harga naik, tapi volumenya malah makin loyo atau turun, ini bendera merah teman-teman. Ini ngasih peringatan keras kalau pergerakan itu rapuh dan merupakan sinyal kuat kalau sebentar lagi harganya bakal berbalik arah. Nggak kerasa, kita udah ngebahas dari filosofi level makro sampai ke detail anatomi candlestick hari ini. Nah, dengan semua ilmu pondasi yang baru aja kalian dapat, coba tanya ke diri sendiri. Apakah keputusan trading kalian besok bakal tetap jadi tebak-tebakan buta yang cuma didorong rasa FOMO? Atau bakal jadi langkah strategis yang didukung sama pembacaan grafik yang solid dan konfirmasi volume yang kuat? Pilihan ada di tangan kalian. Terapin fondasi ini baik-baik dan saya bener-bener nggak sabar buat ketemu kalian lagi di modul 2.